Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hervina dengan NPL 5019030 dari program studi PGSD kelas 4E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kegiatan pengembangan diri dan ekstrakurikuler dan pendidikan karakter. Yang pertama, pengembangan diri. Pengembangan diri adalah suatu kegiatan meningkatkan kemampuan diri berdasarkan pemahaman tentang potensi diri yang positif dan mampu mengangkat kepercayaan diri, sehingga dapat merubah keadaan diri dari yang sebelumnya hanya bermanfaat bagi sedikit orang menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Setiap orang tidak ada yang sama persis satu dan lainnya. Setiap orang juga menginginkan menjadi diri sendiri dan semua orang mendambakannya. Kita ternyata adalah pribadi yang unik, khas, dan istimewa. Kita sebagai manusia masih dapat dalam yang berkembang menjadi semakin unik, khas, dan istimewa. Hal-hal yang membantu perkembangan kita ada di sekitar kita. Kita bisa memanfaatkannya untuk menjadi diri kita penuh yang paling baik dan yang unik. Kita bukan orang lain, bukan tiruan manusia lain, tetapi kita adalah kita. Oleh karena itu, biarkanlah diri kita berkembang sekarang juga. Karena waktu adalah kesempatan yang tak bakal terulang kembali. Kita hanya memiliki satu kehidupan. Hidup adalah hari ini dan mengarah ke hari esok. Maka jadilah diri yang khas dengan membiarkan diri kita berkembang mulai sekarang juga. Selanjutnya, hal-hal yang harus dilakukan dalam pengembangan diri. Yang pertama, memperluas pengetahuan mengenai fakta situasional. Jangan bersikap tak acuh dengan lingkungan sekitar. 2. Menjalin hubungan dengan orang lain. 3. Mengelola waktu secara efektif. 4. Menjaga ketelektualan pengetahuan agar tidak tertinggal dan relevan. Jangan malas mencari pengetahuan baru. 5. Berlatih untuk mengumpulkan fakta dan membuat asumsi. 6. Membuat jurnal pribadi dengan menggunakan catatan harian agar jadwal kita menjadi teratur. Selanjutnya, menentukan batas-batas kekuasaan dan otoritas yang kita miliki. Yang pertama, jelas agar kita dapat leluasa berkembang, mendengarkan dengan seksama, melakukan pengambilan keputusan dengan baik. Yang keempat, membiasakan membuat teknik perencanaan atau planning yang baik. Selanjutnya, faktor menghambat diri kita untuk berkembang, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan, faktor yang berasal dari diri individu sendiri, dan yang terakhir faktor usia. Selanjutnya, perkembangan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar. Kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah pembimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan untuk kegiatan ekstrakurikuler tersebut. Dan selanjutnya, ekstrakurikuler pilihan merupakan program ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Selanjutnya, pendidikan karakter kebangsaan. Pendidikan karakter di Indonesia dibincangkan belakangan ini terkait dengan maraknya perilaku pejabat publik yang menyelewengkan kewenangannya, korupsi, maklar kasus, penyuapan, dan perilaku menyimpang lainnya ditenggarai akibat tidak terbangunnya karakter di kalangan mereka. Pendidikan karakter diduga bisa menjadi pemecah persoalan yang menghampiri bangsa ini. Pendidikan karakter harus dijadikan antisipasi generasi yang akan datang agar terputus dari perilaku dan tindakan para pendahulunya. Dalam melakukan berbagai penyelewengan di negara ini, dengan pendidikan karakter diharapkan mereka tercegah dari perilaku korupsi, praktik politik yang tidak bermoral, bisnis yang culas, penegakan hukum yang tidak adil, dan sebagainya. Selanjutnya, pendidikan merupakan aktivitas kebangsaan yang didasarkan pada tuntutan agama dan konstitusi, setidaknya menurut keyakinan agama Islam. Selain itu, pendidikan merupakan universal kebudayaan yang terjadi di setiap sistem sosial masyarakat di dunia.
Sebagai universal kebudayaan, pendidikan memunculkan ragam bentuk dan pola yang memiliki kekhasan masing-masing. Pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk pembangunan karakter bangsa dan penciptaan kesejahteraan masyarakat. Pendidikan harus memberikan ruang dan peluang terbuka untuk setiap elemen bangsa, sehingga harus diupayakan dapat terakses setiap lapisan masyarakat. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.